disetrum ada beberapa voltasenya lah, ditentukan voltasenya itu berapa. Jadi nanti biar si barangnya ini menghasilkan warna yang kita inginkan. Jadi di jepitannya itu kayak semacam, mungkin kalau yang manual kayak semacam jepitan yang buat tes takometer. Guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe channelnya Om Nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Racing Style Modifit. Kali ini gue akan mengulas dua barang, yaitu part titanium dan part stainless. Dimana masih banyak orang yang salah kaprah tentang part stainless yang kadang-kadang disebut bakaran. Itu salah besar. Yang bisa dibakar itu sebenarnya cuman part titanium. Part stainless pun sebenarnya bisa, cuman hasilnya itu kurang maksimal. Di warnanya itu, kalau part stainless dibakar itu warnanya agak-agak gimana ya, agak-agak gosong-gosong, nggak sempurna lah. Nanti di akhir video gua akan memberikan foto hasil akhir part titanium yang dibakar sama part stainless yang dibakar. Nah, di video kali ini gue akan memberikan sedikit perbedaan antara bakaran dan disebutnya itu, gue nggak begitu detail apa namanya, tapi yang gue tahu itu tuh barang ini tuh melalui proses kayak semacam anodes. Jadi melewati kayak gimana ya, kayak menggunakan cairan, terus cairannya itu kayak disetrum ada beberapa voltasenya lah, ditentukan voltasenya itu berapa. Jadi nanti biar si barangnya ini menghasilkan warna yang kita inginkan. Jadi di jepitannya itu kayak semacam, mungkin kalau yang manual kayak semacam jepitan yang buat tes takometer, bukan takometer, apa sih, gue lupa namanya tuh. Pokoknya jepitan yang buaya gini nih, nanti dia dijepit di sini terus dicelup-celupin aja. Biasanya awal celupan itu warnanya gold, full gold. Nah, terus biasanya kalau yang biru itu dia melalui 2 kali celupan atau 2 tahap. Nih, kalau yang apa sih namanya, kalau yang disetrum atau melalui cairan kimia, di warnanya itu bisa ditentuin. Jadi terserah yang buat warnanya itu terserah yang buat, mau gimana pun motifnya. Kecuali kalau yang titanium itu dia warnanya sedikit abstrak, karena ini benar-benar manual tuh. Kayak yang ini nih, yang ini sama ini aja udah beda tuh. Jadi semuanya itu tuh 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak ada yang sama karena apa, ini dikerjainnya manual. Kalau yang ini gue sering lihat di video-video orang Thailand, kalau lagi bikin part titanium dibakar itu gue sering banget ngeliat. Cuman kalau stainless, waktu itu gue pernah dapat video resmi dari Heng Produk. Videonya cuman nggak boleh disebarluaskan, itu cuman buat karyawan atau orang terdekat saja yang mempunyai video tersebut. Karena temen gue orang dekat Heng, makanya kemarin pas gue ngambil barang Heng itu dikasih unjuk videonya gimana proses pewarnaan ini berlangsung. Kayak semacam ini nih, tuton, dikasih tahu semuanya tuh ada. Karena gue nggak bisa minta videonya ya, jadi gue juga masih bingung juga jelasin ke kalian. Kalau yang ini gue udah sering banget ngeliat Dang Bangsai pun DBS knalpot udah tersohor banget namanya di seluruh Asia, mungkin di Indonesia, di Vietnam, Filipina, Malaysia. Udah gak asing lagi lah dengan part Dang Bangsai atau biasa disingkat dengan DBS. Nah, jadi
gue tuh sering nemuin kasus kayak gini nih. Kan gue sering jual barang-barang hang. Emang rata-rata gue menjual produk hang original. Terkadang customer gue tuh nanya, bang itu asli bakaran atau candy? Nah, kalau yang ini tuh sebenarnya kalau kalian ngomong bakaran itu tuh salah sebenarnya. Ini tuh bukan bakaran, tapi ini tuh melalui proses yang tadi gue bilang. Gue nama percisnya nggak tahu. Ini melalui proses kayak semacam ya di anodes lah, percis mirip kayak di anodes, kayak proses anodes sama ini nih. Kalau yang ini proses anodes, kalau yang ini benar-benar dibakar manual 100% dibakar. Nah kayak yang ini nih. Jadi si motifnya itu kalau yang apa sih namanya, kalau yang dibakar itu dia bisa kita yang nentuin sendiri. Kayak dari sini nih, ini ada, terus tuh ini ada, sebelah sini nggak ada. Jadi kalau yang ini tuh benar-benar nggak nentu gitu, emang abstrak gitu, karena manual. Jadi nggak bisa diukur gitu. Yang namanya pakai api cuma gini-gini dong, seret. Apalagi ini mungkin dia punya ragumnya khusus, jadi dia lebih perputaran di sininya tuh lebih rapi. Itu juga nggak tahu detailnya. Kalau knalpot DBS itu emang benar-benar pakai ragum, makanya hasilnya sempurna. Kayaknya ini juga sih kayaknya pakai ragum atau manual, gue juga kurang paham banget gitu. Yang jelas ini pakai api. Apinya itu kalau nggak salah dia menggunakan asetilin buat pewarnaan pada aluminium. Nah kalau stainless dibakar bisa, cuman hasilnya nggak bakalan kinclong, nggak bakalan sebagus ini. Karena gue juga pernah waktu itu gue punya kunci Inggris sama kunci pas emang gue beli baru dan bahannya tuh stainless. Itu gue cobain bakar, emang iya jadinya tuh pelangi gitu, tapi di saat kena tangan nih gini nih, di saat kena keringat dia tuh warnanya tuh hilang gitu, tapi kalau gue bersihin lagi pakai tisu dia warnanya kembali seperti semula. Cuman dia nggak bisa seterang ini, nggak bisa sesempurna ini. Nanti gue kasih unjuk videonya, nanti gue kasih unjuk fotonya di akhir video kalau gue masih nyimpen. Nah mungkin segitu aja video dari gue antara part titanium dan part stainless. Jadi buat kalian tuh jangan salah kaprah lagi. Kadang-kadang speed shop juga ready standar 1-2 NMAX made in hang asli bakaran. Itu tuh salah sebenarnya, itu bukan bakaran, tapi itu tuh kayak semacam disetrum. Jadi warnanya dia tuh udah benar-benar gini loh. Nih kayak yang ini nih, ini tuh kan lurus nih. Dia biasanya gini dia nyelupnya tuh gini nih, seret 2 kali. Jadi dia sampai kayak modelnya kayak di chrome juga gitu, kayak di chrome sama lah. Pokoknya anodes pewarnaan buat ini sama ngechrome tuh hampir sama. Setahu gue tuh hampir sama. Jadi dia tuh di setiap sisi tuh dia pasti kena nih. Nah kecuali kenapa ini buram? Ini nggak mengkilap yang di atas karena ini nggak dipoles. Karena alat polesnya itu nggak akan bisa masuk sampai ke dalam. Nah kalau yang mengkilap nih kayak di pojokan sini pun nggak kena gitu, karena keterbatasan alat polesnya sendiri, makanya dia nggak bisa sempurna sampai ke dalam. Mungkin bagi agan-agan juga yang zaman dulu pernah nge-chrome, pasti di setiap sudut-sudut yang susah terjangkau oleh polesan pasti dia nggak akan mengkilat gitu. Karena waktu itu gue juga sempat main di tukang chrome, jadi gue juga udah tahu detail-detailnya itu gimana yang mengkilap, gimana yang buram, itu tuh gue udah tahu lah. Nah kayak ini sini pojok sini nih tuh dia tuh nggak
nggak mengkilap karena dia nggak kena poles. Nah, mungkin bagi kalian yang mempunyai pertanyaan atau pengen di-review masalah tentang apapun yang berbau otomotif, insya Allah gue pasti bikinin. Kalau buat para subscriber gue yang mau, bang tolong review ini dong, nanti gue coba buatin buat kalian. Pokoknya kalau ada apa-apa yang mau diulas ataupun mau dibahas secara detail atau pengen gue sebutin kelebihan atau kekurangan dari part tersebut, tulis di kolom komentar, nanti gue bikinin buat kalian. Segitu dulu video dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.